dinikmati bukanya perlahan serak, maka bes. Jangan lupa subscribe ya dan tekan loncengnya. Halo sahabat Bang Kuncir, hari ini saya Gilian John Fernando dan Bang Kuncir. Bang Kuncir, hari ini Baik. Agenda kita ngapain nih Bang? Hari ini kita akan melakukan eksekusi ke objek perkara yang kita Daerah tangani. mana, Bang? Ya daerah-daerah sini juga nggak jauh lah. Ya, tapi ini kayaknya kita udah tunggu nih Bang. Kita langsung aja ke TKP nggak Bang? Oke, kalau gitu kita berangkat, kita ke sana, siapkan semua ya dokumennya. Siap. Ya. Kami hari ini sedang berada di mobil. Mau kemana kita, Jo? Mau ke lokasi eksekusi. Iya, hari ini kita mau ke lokasi tempat di mana pelaksanaan eksekusi, di mana kita sebagai pihak pemohon dalam eksekusi. Itu dia, Jo. Di sana ada siapa aja Bang kalau mau eksekusi itu? Ya, dalam sebuah pelaksanaan eksekusi tentunya pertama adalah pihak pengadilan, di mana adanya penetapan dari ketua pengadilan yang menunjuk juru sita untuk pelaksanaan eksekusi. Ini kan udah jam 9 nih, lewat 15. Kira-kira sampai sana itu jam berapa ya Bang? Ya, Ada waktu nggak buat minum-minum cendol? masih. Buat minum-minum cendol Bang, Masih. kali nih. Nah, kok cendol pula lagi? Biar Nyari lah. enak Bang, biar seger-seger dikit. Cendol itu nggak bisa, dia harus ada buah nangkanya atau buah apa ya, satu lagi tuh ya? Yang lagi musim Iya dong. durian. Itu dia. Tapi nggak bisa sekarang lah, habis eksekusi lah baru bisa. Enak kan sebelum eksekusi Bang, biar ada stamina, seger-seger dikit. Jangan nanti montong kita lagi bersuara. Kan biar orang-orang pada nyium-nyium bau-baunya. Kurang nikmat, keburu-buru. Dia harus dinikmati bukanya perlahan serak, maka bes. Ih, tapi Abang nggak boleh. Abang harus ingat tuh sama penyakitnya. Ya penyakit mah jangan terlalu diingat. Yang penting kita selalu waspada. Apa tuh waspada? Walau sedikit pasti ada. Gitu. Kita cicipin dikit-dikit lah. Yang penting nggak berlebihan, ya kan? Iya. Itu dia, Glenn. Kalau masalah durian, lupa ya penyakitnya. Nggak lupa-lupa lah. Gitu John. Oke John, kita sedikit lagi tiba ke tempat. Semoga insya Allah kita sampai tempat, kita laksanakan eksekusi sesuai dengan Amin. ketentuan yang berlaku. Oke? Siap. Bye. Oke, sahabat Bang Kuncir, coba kalian lihat di sini ada kawan-kawan dari Bang Kuncir. Kita sudah sampai di TKP. Ini orang juga yang membantu sahabat Bang Kuncir. Ayo kita lihat ke TKP. Alhamdulillah baru sampai kantor nih, cukup melelahkan hari ini. Bang Kuncir, Bang Kuncir, Johan tidur? Enggak, lagi gue pikir-pikir kok tidur. Apalagi Johan, Tadi abang bicara eksekusi. Cobalah, gue pengen tahu eksekusi itu apa sih Bang? Orang cari ditanya-tanya melulu lagi si Johan ini.
Ya, sambil ngobrol-ngobrol bang, santai-santai Kayak aja. buat lalu lama ini tarifnya ini kayaknya. Iya ya. Oke baik sahabat Bang Kuncir. Ya ini kita lagi istirahat tapi ternyata Bang Johannya belum juga merasa puas, mesti mau nanya-nanya. Baik. Tadi kita melaksanakan eksekusi terhadap putusan gitu jadi terhadap putusan itu supaya dilaksanakan namanya eksekusi. Nah, siapa yang melakukannya adalah orang yang melakukan itu karena menang. Jadi dia ajukan permohonan. Oh dia harus mengajukan dulu ya bang, walaupun Iya, udah menang. dia menang, sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi banding, tidak ada lagi kasasi, sudah selesai semua, memiliki kekuatan hukum tetap, maka si pemenang tadi mengajukan permohonan eksekusi, gitu dia. Tetap harus mengajukan ya. Tetap semua itu mekanismenya. Sebenarnya apa sih bang perkaranya? Coba ceritakan dikit-dikit aja. Kamu dikit-dikit tapi berulang-ulang, jadi bukit juga. Oke, ya. Jadi yang tadi dalam perkara tadi itu yang dieksekusi adalah objek harta bersama, di mana pihak kita tadi adalah sebagai pemohon eksekusi. Harta bersama. Dia menang. Jadi harta bersama itu kan harus dibagi sesuai dengan putusan pengadilan itu. Nah, sampai kemarin sebelum diajukan oleh kita selaku kuasa hukum mereka yang menang, itu mereka tidak menyerahkan secara sukarela nih harta bersama, makanya diajukan ke pengadilan untuk dilakukan eksekusi terhadap objek yang dimaksud dalam putusan perkara itu. Tipsnya apa sih bang? Tipsnya, tips itu berarti ada pemberian ini Jo. Lu nanya pemberian atau apa nih? Hah? Itu masak sospin. Oh bukan itu. Bukan. Teman-teman Bang Kuncir. Nah itu biar orang-orang pada tahu. Karena di sini ada bacaan no tips. Tidak ada tip-tipan. Adanya Bang Kuncir. Iya, enggak ada, Pak. No tip. Oke, baik. Aduh, si Johan nanya tapi nggak nyiapkan minum. Nih. Bukan. Oke, gitu Johan. Tipsnya bagi sahabat Kuncir yang memiliki permasalahan tentang harta bersama. Karena konsekuensi dari sebuah perceraian itu adalah salah satunya adalah persoalan harta bersama. Apa itu harta bersama? Harta bersama adalah harta yang diterima ketika masa perkawinan. Nah, ketika masa perkawinan, kalau misalnya salah satu atau laki-lakinya atau si perempuannya mendapat warisan sebelum mereka bernikah, itu namanya harta bawaan. Jadi tidak termasuk dalam harta bersama. Itu dia. Tentukan dulu apakah objek itu adalah benar adalah harta bersama. Kalau harta bersama itu gimana sih bang? Ya, harta bersama itu adalah harta yang diperoleh dari pernikahan. Jadi sejak mereka menikah sampai seterusnya sebelum cerai. Nah, itu namanya harta bersama. Itulah yang sering diperebutkan oleh orang yang cerai, orang yang sudah putus hubungan pernikahannya, pasti salah satu konsekuensi hukumnya adalah harta bersama, dan yang satu lagi adalah anak. Nah, ini terkait yang perkara kita adalah harta bersama. Nah, itu tips yang pertama, tentukan dulu objeknya. Apakah harta bersama atau tidak. Setelah itu, yang kedua baru dipersiapkan. Dipersiapkan adalah bagaimana menempuh harta bersama itu bisa dikuasai. Karena biasanya harta bersama itu menjadi sengketa ketika salah satu pihak mempertahankannya, tidak dibagi-bagi, sehingga diajukanlah yang namanya gugatan. Ya, gugatan harta bersama. Nah, ketika gugatan harta bersama itu sidang, seperti biasa sidang, akhirnya putus. Itu biasanya sidang itu berapa lama itu bang? Ya, tergantung. Biasa kepo juga. Ya, semoga 3 bulan sudah kelar lah. Ya kan? Ya. 5-7 kali sidang itu bisa selesai. Nah, ketika sudah mulai bersidang, ya kan, ada putusan. Nah, putusan itu dinyatakan oleh hakim adalah harta bersama, habis itu menghukum para pihak untuk membagi 2. Nah, adanya putusan demikian. Bentar dulu nih bang, yang dibagi 2 apa nih? Ya harta bersamanya lah. Oh, kirain duriannya. Nah, durian lagi, durian mah nanti bagi rame-rame lah kalau durian. Ya kan? Nah, ini kita balik lagi, nanti kasihan orang baru mencatat lagi. Kok durian kata Bang Denny ya kan? Nah, tadi yang kedua itu adalah putusan pengadilan. Ketika putusan pengadilan itu tidak ada banding, tidak ada kasasi, atau kalau ada banding dan kasasi, tunggu putusan dulu. Setelah ingkrah, barulah dinyatakan putusan itu berkekuatan hukum tetap. Ya, setelah berkekuatan hukum tetap, kita sebagai pemenang meminta, biasanya kalau di kantor abang akan mengirim surat kepada pihak lawan
untuk memberikan secara sukarela, membagi sebagaimana putusan pengadilan tersebut. Kita undang ke kantor, kita adakan pertemuan. 2 kali tidak mau datang, kita langsung melakukan upaya yang berikutnya adalah permohonan ke pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Kita ajukan permohonan. Setelah adanya permohonan, baru nanti pengadilan akan membuatkan penetapan untuk melakukan amani atas apa yang dimohonkan oleh pemohon eksekusi. Setelah diajukan, berarti dibuat penetapan untuk amani. Setelah amani, maka oleh jurusita memanggil pihak termohon eksekusi. Kalau termohon eksekusi nggak datang itu gimana itu, Bang? Nah, itu kan dipanggil. 3 kali nggak dihadir, baru kita melakukan upaya selanjutnya. Nah, ketika dipanggil hadir, maka disitulah diupayakan secara sukarela untuk diselesaikan baik-baik. Kalau tidak mau 8 hari setelah waktu diberikan oleh ketua. Oh, itu jadi ketua langsung itu? Langsung, iya, karena memang penanggung jawabnya dalam eksekusi adalah ketua pengadilan. Nah, setelah itu dilanjutkanlah proses selanjutnya. Karena gagal, maka sebagaimana putusan kita itu, yaitu dibuat penetapan terhadap objek itu telah dilaksanakan eksekusi, maka dibuatkan berita acara. Itulah tadi yang kita ke lokasi itu, ya kan? Dibuatlah berita acara tadi kan, yang dihadiri oleh orang pengadilan, pihak kelurahan, pihak termohon, pemohon, kuasa hukumnya, maka dibuatlah berita acara. Pasca dari ini, karena dalam putusan kita itu pelaksanaan eksekusi itu adalah terkait dengan lelang, maka selanjutnya proses akan dibuat oleh pengadilan melalui lelang. Setelah lelang barulah dibagi harta bersama itu. Demikian yang bisa dapat kita sampaikan. Jadi itu ya tahapan tips-tips yang harus dipahami. Tipsnya berarti itu yang harus dipahami ya. Dalam memperjuangkan hak kita sebagai penerima harta bersama ini, sebaiknya kita harus memang melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan mekanisme, bukan melakukan upaya-upaya lain seperti ya kan tiba-tiba memblokir, datang ke tempat objek itu marah, ini hak saya, marah. Enggak, ada mekanisme pengadilan. Pengadilan sudah membuat sistem tahap-tahapannya sehingga jatuhnya sebuah harta bersama itu kepada orang yang berhak. Tadi itulah pembahasan tentang harta gonok ini bersama Bang Kuncirnya langsung nih. Bagi kalian yang ingin berkonsultasi atau mengenai masalah apapun, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Jangan malu-malu, ketik sebanyak-banyaknya. Oke? Gimana Bang Kuncir? Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye! Salam Bang Kuncir! Jangan lupa subscribe ya dan tekan loncengnya.